Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ibadallah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri dan juga saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada. Marilah kita mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri, dan merenungi apa yang terjadi di negeri kita saat ini. Mengapa Allah menimpakan musibah silih berganti tiada hentinya sampai saat ini? Dari mulai bencana kecil sampai bencana besar. Dari mulai perang antar kampung, perselisihan antar anak bangsa, perselisihan antar umat beragama, saling membunuh, saling menghujat, saling memaki, saling membenci di dunia maya dan di dunia nyata. Sampai dengan bencana yang besar Allah timpakan di negeri ini. Dari mulai banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, bahkan tsunami telah Allah timpakan di bumi pertiwi ini. Sampai musibah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu virus corona COVID-19 yang merusak dan meluluhlantahkan tatanan kehidupan kita saat ini. Mengapa ini semua terjadi? Marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Tidaklah kami timpakan musibah yang hebat kepada orang-orang munafik. Tidaklah kami perlihatkan bencana yang dahsyat kepada orang-orang munafik satu kali atau dua kali dalam satu tahun, tetapi tetap saja mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan tidak mau mengambil pelajaran daripada bencana yang kami timpakan kepada mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 126. Inilah yang membuat Allah itu murka kepada kita, kepada negeri ini. Sudah berulang kali Allah timpakan bencana, dari yang kecil sampai yang besar di negeri ini, tetapi kita tidak mau juga bertobat kepada Allah. Kita tidak mau juga mengambil pelajaran atas bencana yang Allah timpakan kepada negeri ini. Makanya Allah timpakan lagi yang lebih dahsyat daripada tsunami, yang memporak-porandakan dan meluluhlantahkan daripada tatanan kehidupan kita saat ini dari Sabang sampai Merauke, yaitu virus corona COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Dan Allah pun menegaskan musibah yang Allah timpakan ini penyebabnya adalah dosa kita. Allah tegaskan di dalam firman Allah dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah musibah yang kami timpakan kepada dirimu itu disebabkan adalah karena ulah tanganmu sendiri, karena dosa-dosamu sendiri, dan Allah sudah banyak mengampuni. Ini yang harus menjadi cermat bagi kita. Ini yang harus kita perhatikan. Inilah sebab utama daripada musibah yang Allah timpakan dikarenakan dosa kita. Maka pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian, kita ambil 3 daripada solusi untuk mengangkat musibah yang Allah timpakan kepada kita. Selain daripada fatwa ulama, mengikuti daripada peraturan dan perintah daripada pemerintah kita, maka dari sisa 2 ini, yaitu mentaati daripada peraturan pemerintah dan juga mengikuti fatwa ulama, maka kita laksanakan yang 3, yaitu 3T. Yang pertama, untuk mengangkat daripada musibah ini, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, tidak ada satu musibah pun di muka bumi ini yang Allah timpakan kecuali penyebabnya adalah dosa, dan Allah tidak akan mengangkat daripada musibah tersebut kecuali dengan taubat. Maka ini rumus yang telah diberitahukan dan informasikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada kita saat ini, bahwa taubatlah yang dapat mengangkat daripada musibah ini, yang menjadi solusi daripada dihilangkannya virus corona ini.
dari kehidupan kita pada saat ini. Marilah kita bertobat dengan taubatan nasuha, menyesali daripada segala perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan sampai saat ini. Lalu kita berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Lalu kita sempurnakan dengan kita mandi taubat. Lalu kita lanjutkan dengan sholat taubat. Kita ajak daripada saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang berada di zona merah, yang tidak bisa keluar rumah, yang selalu berada di rumah. Mari kita ajak dan himbau mereka untuk sholat taubat di rumah masing-masing. Dan bagi saudara-saudara kita yang masih dibolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, himbau kepada mereka untuk melaksanakan sholat taubat berjamaah di masjid, memperbanyak sayyidul istighfar, lalu membacakan zikir, wabil khusus yaitu istighfar, mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka ini adalah salah satu wasilah yang akan mengangkat daripada musibah ini dari kehidupan kita saat ini. Yang kedua, setelah kita bertaubat, kita laksanakan T yang kedua, yaitu takwa. Jadilah kita orang yang bertakwa pada saat ini. Kembalilah kita kepada Islam yang kafah. Jalankan Islam secara syariat yang sempurna. Laksanakan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Setelah kita bertaubat, kita menyesali daripada dosa-dosa yang telah kita perbuat, lalu kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kita sempurnakan daripada taubat kita dengan kita menjadi orang takwa, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mungkin kalau selama ini kita banyak meninggalkan sholat, maka saat ini kita laksanakan perintah Allah untuk mendirikan sholat. Mungkin selama ini banyak daripada amalan-amalan yang kita tinggalkan, yang kita lalaikan. Anak durhaka kepada kedua orang tuanya, istri durhaka kepada suaminya, suami tidak bertanggung jawab dan tidak amanah kepada anak dan istrinya. Dengan tetangga kita jauh, dengan tetangga kita bermusuhan, dengan saudara satu darah pun kita putus silaturahmi. Masjid kita bangun tetapi kita kosongkan daripada beribadah kepada Allah. Banyak lagi amalan-amalan dosa yang telah kita perbuat, maka kita perbaiki ke depannya dengan nilai takwa yang kita junjung tinggi dan kita tanamkan di dalam hati kita untuk mengangkat daripada musibah ini dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau ini kita lakukan, maka janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar daripada setiap permasalahan yang dihadapi. Allah akan memberikan jalan keluar, bahkan Allah sendiri nanti akan menyelesaikan masalah kita, termasuk corona ini. Maka jadilah kita orang yang bertakwa. Dan Allah pun menjanjikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak kita duga-duga. Marilah kita bertakwa agar segala masalah hidup kita saat ini, agar permasalahan corona ini yang sulit pemerintah kita untuk mengatasinya, yang sulit daripada orang-orang di dunia untuk mencari obatnya, Allah telah menyiapkan dan menginformasikan obatnya adalah takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan daripada rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu yang tidak diduga-duga. Lalu yang ketiga, setelah kita taubat, lalu kita sempurnakan dengan takwa. Setelah ikhtiar dua ini, maka kita sempurnakan dengan tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhannya. Maka tiga inilah yang harus kita jalankan saat ini: taubat, takwa, dan tawakal. Allah memberikan penyakit corona, memberikan musibah kepada kita, ujian kepada kita, azab kepada kita. Maka tiga ini yang menjadi solusi sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang dihadapi, baik di dunia dan insyaallah di akhirat. Taubat, takwa, dan tawakal. Mari kita laksanakan tiga ini. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan tiga ini, maka Allah akan mengangkat daripada bala bencana ini.
dengan kita berniat untuk memperbaiki diri kita dengan takwa, maka Allah tidak akan menghancurkan negeri kita. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 117. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan membinasakan satu negeri selagi penduduknya melakukan perbaikan-perbaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.